أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق فسوى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الخلق وخير الورى اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على الرسول المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول في آية أخرى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ويقول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم Hadratal Mukarramin, seluruh jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena taufik dan hidayahnya, limpahan rahmatnya kembali pada siang yang penuh berkah ini Allah mudahkan kita semua untuk bersama-sama memenuhi panggilannya, bersama-sama bertaqarrub kepadanya dengan menunaikan ibadah Jumat. Mari kita berdoa kepada Allah kiranya niat kita, langkah kita, hadir kita di dalam ibadah ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya, membalas dengan pahala yang berlipat ganda dan Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal saleh kita. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Di dalam Islam membangun rumah tangga itu bukan sekedar membangun hubungan sosial, emosional yang berdasarkan kepada cinta atau suka dan tidak suka. Tetapi di dalam Islam membangun rumah tangga itu artinya membangun sebuah bangunan untuk ibadah kepada Allah, membangun sebuah bangunan ibadah yang paling mulia dan paling lama. Karena begitu sudah melakukan akad nikah, maka sejak saat itu pula sampai Allah memisahkan kedua-duanya itu sebetulnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu membangun rumah tangga itu sebagai kemuliaan. Orang-orang terbaik, orang-orang termulia terdahulu, para nabi, para rasul pun mereka adalah orang-orang yang dikaruniai keluarga. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad arsalna min qablika rusulan wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah kami utus sebelum engkau wahai Nabi Muhammad para rasul, dan kami jadikan untuk mereka azwajan, pasangan-pasangan, wa dzurriyyah, dan anak cucu. Sehingga membangun rumah tangga itu adalah suatu kemuliaan dan sekaligus itu adalah sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tentu membangun sebuah mahligai rumah tangga yang ideal, yang harmoni, yang penuh dengan nilai-nilai ibadah itu menjadi tidak mudah. Mungkin untuk diucapkan gampang, dilaksanakan gampang, tetapi bagaimana membangun rumah tangga yang betul-betul seperti yang diharapkan oleh setiap kita yang membangun rumah tangga ideal, bahagia, kemudian lahir generasi-generasi yang baik, yang soleh, beriman, bertakwa, itulah tidak mudah. Para ulama banyak memberikan nasihat-nasihat. Tentu nasihatnya kalau kita baca
Di literatur Islam itu banyak sekali, tapi sebenarnya tidak akan lepas dari beberapa pilar-pilar penting. Yang pertama, orang membangun rumah tangga itu supaya betul-betul ideal, bahagia, dan menjadi sarana untuk beribadah adalah niatkanlah untuk bertakwa kepada Allah. Pastikan bahwa bangunan rumah tangga itu berdiri di atas pondasi ketakwaan kepada Allah. Makanya di dalam ayatnya pun Allah awali dalam surat Ar-Rum 21 itu bagian dari ayat Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dan itu tanda-tanda dari kekuasaan Allah, dijadikan antara kalian itu pasangan-pasangan, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, ayatnya diakhiri inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu adalah menjadi tanda-tanda. Ya, ayat itu artinya sesuatu yang harus kita kaji, kita hayati, kita pelajari, yang mengantarkan kita menjadi orang-orang yang lebih beriman dan bertakwa. Kata Allah, la ayatin, sungguh itu menjadi ayat-ayat liqaumin yatafakkarun, bagi kita orang-orang yang mau berpikir. Sebenarnya membangun rumah tangga ini perlu dipikirkan, direnungkan. Jadi dasar pertama supaya kita bisa meraih, mencapai bangunan rumah tangga yang ideal, pastilah itu berdasarkan ketakwaan kepada Allah. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis lain, idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfa dini falyattaqillaha fi nisfil baqi. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Ketika seseorang itu sudah berkeluarga, maka dia sebetulnya sudah menyelesaikan separuh dari agamanya. Kata Allah, falyattaqillah fin nisfil baqi. Hendaknya dia harus lebih berhati-hati, harus bertakwalah kepada Allah. Tinggal separuh yang kedua. Yang kedua, tentu harus didasarkan kepada muasyarah bil ma'ruf. Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan hendaknya engkau mempergauli mereka dengan ma'ruf, dengan baik. Ma'ruf itu lawan dari mungkar. Amar ma'ruf nahil mungkar. Jadi ma'ruf itu artinya baik. Para ulama menjelaskan kata-kata wa ashiruhunna itu di samping untuk faedah kasroh, artinya banyak-banyak kita berbuat baik kepada mereka, para istri. Tapi di situ ada makna mubadalah. Ada imbal balik. Kalau kita belajar sorof itu, kalau ada ajan fa'ala yufa'ilu itu, di samping faedahnya untuk banyak juga untuk menunjukkan imbal balik. Artinya kita juga dituntut untuk baik pada pasangan kita, tapi pasangan juga harus baik. Sampai kata Rasulullah SAW, ketika ada seorang wanita ditanya, di mana posisi kamu di antara suami? Aina makanatuki minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Wahai para istri, kamu posisinya di mana di hadapan suami kamu? Karena suami kamu itu adalah yang penentu surgamu atau neraka. Walaupun dalam ayat ini memang kita sebagai seorang pemimpin, seorang suami-suami ini yang harus proaktif lebih dahulu. Wa ashiruhunna, diingatkan juga kata Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna. Jika kamu mendapatkan sesuatu yang kamu tidak suka, apa kata Allah? Fa asa an taqruhu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Kalau barangkali mungkin ada hal-hal yang kamu kurang berkenan, tidak suka kepada istri kamu, sabar. Kata Allah apa? Fa asa an taqruhu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Barangkali kita tidak suka, tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh pasangan kita, tapi di situ ada sesuatu yang baliknya adalah kebaikan. Yang ketiga adalah bagaimana di dalam rumah tangga itu kita menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dengan adil, sesuai dengan proporsinya. Seorang suami adalah sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Jadi Allah Subhanahu wa taala posisikan para suami ini sebagai qawwam, penegak, pemimpin. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din. Karena Allah lebihkan para suami ini, wa bima anfaqu. Dan Allah lebihkan juga karena seorang suami itu harus memberi nafkah
maka harus dijaga. Kita jangan sampai tidak adil atau tidak proporsional, karena dalam kondisi tertentu akhirnya kondisinya kebalik. Dalam kondisi tertentu seorang suami terpaksa menjadi pengikut, itu berbahaya. Memang asal hukum dasarnya itu adalah suami adalah pemimpin dan dia yang bertanggung jawab untuk memberi nafkah. Wa bima anfaqu min amwalihim. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Seorang wanita harusnya yang qanitah, yang taat, menjaga di rumah. Tapi dalam kondisi tertentu kadang-kadang ada yang membuat memancing kita ini posisinya menjadi tidak proporsional. Yang seharusnya pemimpin kita malah dipimpin. Yang seharusnya kita memberikan infak untuk keluarga kita dalam kondisi tertentu kita tidak bisa. Tapi pastilah kita harus jaga. Karena kita harus fokus kepada tugas utama kita. Kita masing-masing punya tugas sesuai dengan posisi dan tanggung jawab masing-masing. Tapi sebenarnya tugas utama kita adalah apa? Menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa qudun nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun. Seterusnya. Artinya kita masing-masing harus fokus juga kepada tugas utama ini. Kalaupun kita dalam kondisi tertentu mungkin bisa posisinya kadang mungkin ya kita harus saling mungkin untuk memberi nafkah, kadang kita dalam kondisi tertentu terpaksa istri mamanya yang bisa memberi nafkah, ya kita saling. Tidak boleh kemudian kita merubah kedudukannya bahwa ar-rijalu qawwamun. Yang keempat, seorang pas atau suami istri itu pastilah disebutkan adalah banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi asyukru wal qana' war ridha. Ingat, kita membangun rumah tangga itu bukan untuk membangun pundi-pundi harta kekayaan. Karena kalau kita jadikan rumah tangga ini sebagai cara untuk kita meraih harta, menumpuk harta sebanyak-banyaknya, kita tidak akan pernah puas. Walaupun sudah kaya banget, sudah kaya apa. Ingat bahwa kita membangun rumah tangga adalah untuk mencari ridha Allah, untuk bersyukur kepada Allah. Maka pastikan kita di dalam rumah tangga itu nuansa syukur, nuansa qanaah, nuansa ridha itu harus ada. Bagaimana kita bisa membangun rumah tangga ini berdasarkan ridha kepada Allah. Yang menjadi ukuran kita selalu adalah ridha, bukan keberhasilan harta dan seterusnya. Walaupun itu penting, tetapi jangan sampai mengalahkan prinsip dasar kita ini bahwa kita membangun rumah tangga itu adalah untuk mencari ridha Allah. Dan begitu kita sudah mulai berkeluarga, sejak saat itu kita sedang membangun ibadah. Makanya para ulama mengatakan bahwa ibadah terpanjang adalah berkeluarga. Karena sejak dia akad nikah itu, sejak itu pula dia itu semua apa yang kita lakukan itu, keringat, peluh, semua kita lakukan ketika diniatkan untuk rumah tangga, untuk keluarga. Pagi-pagi kita berangkat ke kantor, bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita mungkin pulang malam, semuanya niatkan semua itu biar menjadi nilai ibadah, karena kita sedang membangun ibadah kepada Allah. Dan yang terakhir, yang kelima dari sekian banyak yang dinasihatkan para ulama, tentu adalah kita saling memaafkan, saling memahami kekurangan kita masing-masing. Jangan kita selalu menuntut apa yang menjadi hak-hak kita, tapi kita selalu berpikir bagaimana apa yang sudah kita lakukan untuk kewajiban kita. Masing-masing sudah ada porsinya, ada tugasnya. Sang suami, sang istri, kemudian anak. Jadi ketika kita sudah menjalankan tugas masing-masing, maka otomatis hak masing-masing akan kita dapatkan. Seorang suami, dia akan mendapatkan haknya dari istri ketika dia sudah betul-betul menjalankan kewajibannya sebagai suami, atau sebaliknya. Dikatakan oleh kata Rasulullah SAW, yang paling baik di antara kita adalah yang paling baik kepada pasangannya. Makanya kata Rasulullah SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, kepada istri.
wa ana khairukum li ahli. Dan saya, kata Rasulullah SAW, sebagai contoh orang yang terbaik kepada pasangan. Makanya kalau kita membaca bagaimana kisah keluarga-keluarga para ulama terdahulu, ya begitu bagus. Pokoknya Imam Ahmad diriwayatkan ketika ditinggal wafat oleh istrinya, beliau banyak-banyak mendoakan istrinya, rahimallahu ya Abdillah, rahimallahu ya Abdillah, mudah-mudahan Allah merahmati kepada Ummi Abdillah. Lalu ditanya, wahai Tuhan, wahai Imam, kenapa banyak sekali Tuhan itu mendoakan istri setelah beliau meninggal? Kata Imam Ahmad, iya, karena istriku telah membangun rumah tangga denganku sekian tahun, 40 tahun, tapi tidak pernah cekcok sedikit pun. Kenapa? Ya karena saling memaafkan. Ketika saya agak keras marah, dia pandai-pandai menahan diri, dia ngalah, dia diam. Dia mencari cara supaya saya tidak marah lagi. Begitu sebaliknya, ketika dia marah, saya berusaha untuk menahan. Itulah fungsinya ketika kita kepengen membangun rumah tangga yang ideal, yang bernuansa religi, bahagia, dan insya Allah akan melahirkan juga generasi-generasi yang soleh-soleh. Itu adalah untuk diperlukan ilmu, diperlukan syarat-syarat, tapi yang tidak kalah penting adalah kita selalu belajar bagaimana untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, dan semua tanggung jawab kita di rumah tangga ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.